Pemirsa, di tengah berkecamuknya krisis ekonomi dunia, pemikiran Bung Hatta justru menemukan relevansinya. Pendiri bangsa menyebut koperasi adalah soko guru perekonomian nasional. Namun nyatanya 70 tahun Indonesia merdeka, koperasi di tanah air seolah terabaikan, masyarakat kalangan bawah tidak bisa merasakan sepenuhnya. Padahal Bung Hatta berpendapat sistem perdagangan Indonesia dan pengelolaannya haruslah dijalankan oleh rakyat Indonesia atas dasar kekeluargaan dan bukan diserahkan kepada pihak asing. Ya, dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Petang. Dan sesaat lagi saya tentunya masih akan kembali memandu Anda dalam program Dialog Prime Update. Tetaplah bersama kami. Perajin usaha kecil dan menengah, nelayan, petani hingga pedagang selalu menjadi korban akibat lesunya perekonomian di tanah air. Padahal keberhasilan pemimpin negara bukan hanya diukur dari kemampuannya dalam membangun infrastruktur, melainkan juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan oleh rakyat banyak, khususnya rakyat bawah. Padahal sang proklamator Bung Hatta memiliki pemikiran bahwa satu-satunya cara untuk dapat mengangkat rakyat Indonesia keluar dari penderitaan ekonomi yaitu dengan menggunakan sistem ekonomi sosialisme demokrasi. Berangkat dari kondisi itu, Bung Hatta mendirikan koperasi sebagai cara untuk menggerakkan roda perekonomian atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan hingga yang lemah tidak akan terlempar dari pasar. Inilah sebetulnya prinsipnya. Yang koperasi Bung Hatta itu demikian. Ya. Jadi tidak ada penindasan terhadap yang lemah. Justru yang lemah itu diangkat sampai dia bisa sendiri. Pendirian koperasi juga sangat terinspirasi dari kehidupan ekonomi di Inggris, Denmark, dan Swedia yang dapat mengangkat kehidupan golongan miskin lewat koperasi. Kita ini masih dikuasai oleh ekonomi yang berjaya itu bukan ekonomi bangsa Indonesia. Ya, masih modal asing yang lebih berperan di sini, dan seringkali orang bisnis yang besar itu bekerja sama dengan asing tapi tidak memberdayakan masyarakat. Mahakarya terbesar Bung Karno yang dititipkan untuk generasi penerusnya tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya melepaskan rakyat dari kesengsaraan hidup dan memberikan jaminan hidup bagi setiap warganya. Namun kenyataannya, kini kehidupan masyarakat masih jauh dari harapan tokoh proklamator kemerdekaan Bung Hatta. Kalau kita kembali kepada founding fathers, ya, misalnya Bung Hatta yang kemudian mendorong untuk mengembangkan koperasi, karena koperasi itu kan amanah dari pasal 33 ayat 1. Kemudian apa yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di dalam pasal 33, kemudian diterjemahkan di dalam aturan perundangan yang lainnya untuk menyusun sebuah struktur ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1. Nah, ternyata kan tidak. Bung Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia menganggap rakyat adalah yang paling utama. Rakyat memiliki kedaulatan kekuasaan karena rakyat jantung hati bangsa dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat bangsa. 70 tahun Indonesia merdeka, kita masih berharap adanya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Rian Antono dan Alam Saputra, MNC Media melaporkan.